Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bincang Inspiratif. Alhamdulillah, hari ini saya ketemu dengan salah satu idolanya anak-anak UNS nih, Mas Imam. Sehat Mas Imam? Alhamdulillah. Mas Imam ini adalah mahasiswa berprestasi Universitas 11 Maret Surakarta, tepatnya tahun 2020 ya Mas ya? Iya, tahun 2020. Dan maju di nasional tahun 2020. Yang sama. Oke, selamat ya. Maju di nasional, dapat juara 1 di sini begitu ya. Tentunya ini menjadi kebanggaan tersendiri. Nah Mas Imam, sedikit berbicara mengenai mahasiswa berprestasi atau MAPRES ini ya. Sedikit bicara dulu Mas, apa sih itu MAPRES? Ya, kalau bicara tentang MAPRES itu secara umumnya adalah mahasiswa berprestasi, artinya mahasiswa yang memiliki prestasi-prestasi di atas rata-rata. Di atas rata-rata, tetapi yang sering diketahui oleh banyak orang bahwa mahasiswa berprestasi itu hanya berprestasi di bidang akademik. Ternyata padahal itu lebih luas lagi. Jadi prestasi teman-teman misalnya berwirausaha itu juga prestasi, organisasi juga prestasi, bahkan IPK juga prestasi. Jadi sebuah seperti mahasiswa yang memang prestasinya itu kompleks, jadi nggak hanya cuma dari satu sumber, tapi juga dari banyak sumber. Nah, yang pasti karena dulu saya juga sempat ikut kompetisi mahasiswa prestasi, tapi kesekian banyaknya itu harus ada kan? Ya akademiknya harus bagus, kemudian bahasa asingnya juga oke, ikut organisasi juga. Ikut berapa organisasi Mas? Nggak usah disebutkan namanya. Tapi itu berapa total ikut organisasi? Ada sekitar 4 lah. Wow. Ya. Jadi memang harus seimbang sih, ibaratnya itu jadi mahasiswa yang ideal lah, jadi bisa menyeimbangkan di beberapa bidang gitu. Oke. Ini berarti untuk adik-adik yang saat ini pengen punya ambisi ikut kompetisi mahasiswa berprestasi, yang dipersiapkan apa? Ya, jadi kalau buat teman-teman yang pengen ikut menjadi mahasiswa berprestasi itu, karena semakin kesini tuh persyaratannya semakin kompleks, artinya semakin dijunjung tinggi tentang keseimbangannya tadi. Kalau dulu itu di tahun-tahun sebelum tahun 2020, tahun 2021 itu kita kalau memiliki banyak prestasi akademik bisa kita masukkan semua. Tapi sejak tahun 2021 itu dibatasi. Jadi misalnya teman-teman punya 10 prestasi terbaik di akademik, itu cuma 4. Jadi bisa jadi bisa seimbang dia antara akademik, organisasi maupun yang lainnya. Jadi buat teman di sini coba dipersiapkan, terutama untuk yang prestasi, karena prestasi itu kan bukan persiapan yang dalam jangka yang pendek, tetapi jangka panjang. Itu yang harus benar-benar dipersiapkan dari sekarang. Terus juga dari bahasa Inggris, karena juga sama seperti prestasi, bahasa Inggris nggak bisa hanya 1-2 bulan aja belajar, bisa langsung lancar. Tuh, yang ketiga itu adalah dari karya tulis, karena memang mahasiswa berprestasi dituntut untuk bisa menulis karya. Jadi sejak misalnya di sini teman-teman angkatan 2020 tahun 2021 itu bisa belajar sekarang, mulai sedikit demi sedikit menulis, karena nanti semakin lama kita berlatih maka akan semakin bisa. Jadi itu sih beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Dari ngomongnya aja udah berprestasi. Alhamdulillah Mas Imam. Jadi rumahnya mana sih? Purbalingga ya, datang ke Solo. Alhamdulillah jauh-jauh dari sana bisa lah ya punya sesuatu yang nantinya kalau lulus bisa dibawa pulang. Pengen lanjut mungkin habis ini, pengen lanjut S2? Ya, masih ada impian? Ada impian untuk lanjut, tapi memang belum langsung, mungkin beberapa tahun akan lanjut. Oke. Nah Mas Imam, yang paling penting juga untuk adik-adik itu kadang-kadang kan ada di mahasiswa sekali gagal udah selesai. Nah, gimana caranya kiat-kiat dari Mas Imam agar kita juga punya daya juang, daya tahan, tahan banting begitu ya sebagai mahasiswa yang memang harus berjuang? Gimana Mas? Yang pasti kalau dari aku sendiri, bicara berjuang itu adalah bicara tentang keyakinan. Artinya ketika teman-teman punya keyakinan yang tinggi, terus juga punya niat yang kuat, pasti sebesar apapun badai itu pasti teman-teman bisa bertahan. Jadi ibaratnya mungkin di tengah-tengah perjalanan selama menjadi mahasiswa merasa mulai capek, mulai lelah menghadapi banyak tekanan ataupun yang lainnya, ya pasti ingat tujuan utama dari teman-teman di sini itu apa. Karena ketika kita punya fondasi yang kuat, kita pasti bisa bertahan. Dan ya kalau teman-teman memang lelah atau lagi temannya banyak ya Mas, down, ya coba mundur sedikit, setelah itu kita melangkah lebih jauh lagi, pasti nanti hasilnya akan lebih baik. Kemudian Mas, lingkungan teman bergaul itu kan juga menentukan seberapa besar kita bisa meraih prestasi kita di bidang masing-masing. Gimana memilih lingkungan ketika kuliah Mas Imam sendiri?
bicara lingkungan, pasti antara lingkungan kuliah dan lingkungan sekolah Mm-mm. itu sangat berbeda ya. Kalau kita di lingkungan sekolah pasti teman-temannya itu lebih homogen. Mm-mm. Tapi ketika di perkuliahan lebih banyak lagi dari berbagai suku yang ada di Indonesia bisa ada dalam satu kampus. Nah, itu adalah tugas dari teman-teman bagaimana bisa memfilter tanpa harus ibaratnya menjauh. Artinya teman-teman harus bisa dekat dengan orang lain juga, tapi harus bisa mencari lingkungan yang positif. Oke. Banyak sekali sebenarnya kalau di lingkungan UNS itu, seperti organisasi-organisasi itu juga membentuk lingkungan yang positif juga. Betul. Kalau dari aku sendiri itu tergabung dalam organisasi, selain itu juga tergabung dalam suatu keluarga, seperti satu komunitas. Jadi komunitas yang memang diisi oleh beberapa pemuda-pemuda yang di UNS yang ya intinya di situ pemuda-pemuda yang berkeinginan untuk terus meningkatkan kualitas Kapasitas dan diri juga. kapasitas dirinya. Jadi Ya. itu tugas dari teman-teman. Coba diperhatikan lagi lingkungannya. Mesti banyak sekali lingkungan positif yang bisa teman-teman Siap. dapatkan. Pernah gagal dalam sebuah kompetisi atau fase apa gitu Mas Imam? Itu kayak makanan salah. Kayak makanan harian ya Makanan Mas Imam harian, ya. ya. Oke. Gimana cara bangkitnya? Ya. Bentuk sharing nih ke teman-teman. Pasti ya, namanya gagal itu pasti ada, Hmm. bahkan sering. Jadi dulu itu sedikit cerita aja dulu di semester awal, dari semester 1, semester 2, semester 3 itu memang baru awal-awal aku ikut kompetisi. Siap. Di saat itu ya pasti banyak sekali kegagalan-kegagalan, bahkan hampir 90% mungkin gagal ya. Tapi di situ adalah tempat untuk belajar. Jadi Betul. jadikan Ya. setiap kegagalan itu sebagai pembelajaran. Ya. Jadi misalnya kompetisi ini gagal, coba dievaluasi kira-kira apa sih yang kurang. Kita kurangnya itu di mana? Terus apa yang harus kita pelajari? Mungkin bisa kita perkuat lagi dengan membaca referensi ya, untuk bisa bertanya ke teman-teman yang lain, kakak tingkat ataupun dosen-dosen yang sudah ahli di Betul. bidang itu. Nah, itu sebagai salah satu cara kita untuk bisa untuk bisa mempersiapkan lebih jauh lagi untuk kompetisi-kompetisi selanjutnya. Oke. Tuh. Baik, Mas Imam. Saat ini Mas Imam bisa jadi idola ya di kampus begitu ya. jadi teladan lah untuk teman-teman yang lain begitu ya. Tapi nanti bakalan ada satu fase di mana ketika lulus barangkali udah nggak ada yang kenal Mas Imam, nggak ada yang kenal prestasi kita begitu ya. Atau fase di mana kita beneran mengenolkan diri lagi. Sudah siap dengan hal-hal seperti itu Mas Imam? Ya pasti ya, setiap fase ya. Setiap fase itu pasti ada orangnya sendiri. Artinya setiap kita udah melewati fase itu pasti akan ada orang lain juga bisa menggantikan kita. Jadi tugas kita adalah mempersiapkan itu semua. Oke. Gimana kita mempersiapkan? Ibaratnya kita harus mempersiapkan kehidupan yang ada di masa depan. Besok tantangannya bakalan lebih kompleks gitu ya. Di luar pasca kampus. Pasca kampus apa yang perlu dipersiapkan dan apa yang akan menjadi mimpi berikutnya bagi Mas Imam biar lebih energinya lebih on gitu ya? Ya, bicara pasca kampus pasti menjadi salah satu momok juga ya bagi mahasiswa. Semuanya sekarang ya Mas ya? Iya benar, terutama masih sebentar akhir sih. Karena ibaratnya itu kita tuh seperti udah di ujung akhir ya, udah di akhir perkuliahan. Pelajaran-pelajaran apa saja yang selama ini kita udah dapatkan itu benar-benar ditantang di situ. Betul. Teman-teman udah urusan sendiri-sendiri. Udah urusan sendiri. Itu tinggal udah beda prioritas juga, artinya udah punya tujuan masing-masing. Jadi kalau teman-teman yang sekarang masih mahasiswa ya dipersiapkan, terutama terkait dengan mungkin soft skill-nya diperkuat lagi, ataupun hard skill-nya. Misalnya teman-teman di sini sederhananya aja lah, kayak misalnya Microsoft Excel lah, kalau selama mahasiswa masih belum terlalu menguasai ya ditingkatkan lagi, karena nanti ketika mengejar perkuliahan maupun dunia kerja pasti akan sangat dibutuhkan sesederhana basic skill seperti itu sih. Oke. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini tadi bisa menginspirasi Mas Imam untuk semuanya saja, tidak hanya mahasiswa dari UNS tapi kampus manapun, karena kan mahasiswa berprestasi itu tahunan ya. Benar, tahunan. Lombanya tahunan. Kalau lombanya di semester 5, kamu udah nyiapinnya sejak semester berapa Mas Imam? Ya sebenarnya kalau punya niat dari awal itu bisa dipersiapkan sejak semester awal, semester 1 atau semester 2. Jujur dulu semester berapa persiapannya? Ya jujur ya, dulu itu dari semester 1 sebenarnya udah punya niatan, udah punya keinginan untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Bahkan aku tulis juga di satu kertas, ingin menjadi mahasiswa berprestasi. Tetapi setelah beberapa semester tergerus ya, kayak punya prioritas lain, akhirnya baru serius lagi itu di semester 5. Semester 5
awal itu mulai serius lagi. Oke. Setelah itu baru di semester 6 itu daftar. Tapi yang jadi catatan di sini bagi aku sendiri itu adalah memang nggak terlalu mencari mahasiswa berprestasi, tetapi selama periode dari semester 1 sampai semester 5 itu adalah aku sendiri memang aktif untuk mengikuti perlombaan ataupun aktif dalam organisasi. Jadi ketika kita sudah tinggal mendaftar ya udah punya bekal lah. Sudah punya bekal. Baik, itu halusnya Mas Imam ya. Padahal kan tetap ambisi itu tetap ada ya. Kalau nggak punya ambisi kita beneran nggak bisa semangat loh Mas. Betul nggak? Harus kita pelihara kan ambisi positif yang kita miliki begitu. Dan alhamdulillah bisa ketemu juga sama teman-teman Mapres Nasional. Mapres Nasional. Gimana tuh kesannya sampai Mapres Nasional? Kalau Pimnas nggak ya dulu ya? Enggak. Oke, jadi emang prioritasnya di Mapresnya. Oke, gimana ketemu sama teman-teman di nasional? Yang pasti sangat senang ya. Ibaratnya tuh 15 sampai 20 orang yang terpilih untuk ke babak final itu luar biasa. Apalagi jika dibilang perjuangannya juga nggak mudah. Betul. Dari tingkat program studi sampai ke tingkat nasional itu kira-kira butuh waktu sekitar panjang 6 bulan. Waktunya. Itu benar-benar kita dituntut untuk bisa survive banget, survive yang juga konsisten. Ketemu teman-teman nasional pasti luar biasa karena pasti orangnya udah luar biasa, udah keren-keren. Tapi di situ adalah coba yang aku ingin dapatkan adalah bagaimana melihat pola pikir mereka, menunjukkan bagaimana dia itu bisa memberikan sesuatu yang ada pada dirinya. Misalnya seperti banyak sekali teman-teman yang nasional itu memiliki program-program yang bermanfaat bagi masyarakat itu juga sangat luar biasa dan real ya Mas. Real juga. Yang pasti satu poin pentingnya juga adalah kita jadi menambah relasi, apalagi relasinya udah sekapasitas itu ya, otomatis jadi lingkungannya bagus. Alhamdulillah. Baik. Ya, sekadar informasi saja. Jadi untuk teman-teman yang saat ini barangkali semester 2, 3, 4 masih ada kesempatan untuk ikut kompetisi itu ya Mas ya. Meskipun untuk yang level-level nasional tuh sebenarnya ada mahasiswa prestasi, ada Pimnas, kemudian ada event-event yang lain yang bisa diikut sertai ya Mas, yang kita bisa ikut serta dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, kemudian terakhir Mas Imam, saya tahu sibuk. Apa pesan untuk teman-teman yang ada di rumah masing-masing yang saat ini sedang berjuang? Monggo. Ya pasti yang pesan, karena kita menjadi mahasiswa ya, mahasiswa itu ibaratnya S1 cuma sekali, dan waktunya itu cuma singkat sih, 4 tahun. Pasti harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Apalagi ketika kita jadi mahasiswa, banyak sekali berbagai pilihan-pilihan yang bisa kita ambil, tapi pastikan bahwa pilihan itu bisa meningkatkan kapasitas dan kualitas kita. Jangan terlalu memanfaatkan waktu yang ada dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu benar-benar sangat sangat rugi ya Mas. Rugi, eman-eman kalau bahasa Jawanya. Jadi coba digali di situ. Misalnya ada waktu kosong, coba teman-teman manfaatkan buat belajar ini itu, kemudian juga buat membangun relasi, itu sangat penting. Karena ketika udah, apalagi kalau aku udah ngerasain di semester akhir udah tinggal fokus sama skripsi sama pasca kampus, itu nanti benar-benar berasa sangat dibutuhkan itu pengalaman sebelumnya itu. Oke, jadi tetap semangat untuk seluruh teman-teman ya, baik di UNS ataupun di kampus-kampus manapun yang sedang menyimak Mas Imam, mahasiswa berprestasi kita di Universitas 11 Maret Surakarta dan sempat di nasional juga di tahun 2020. Sukses terus ya Mas Imam ya. Amin. Direpotin terus pokoknya. Mudah-mudahan mudah-mudahan sehat dan apa yang menjadi impiannya diwujudkan sama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.